無理。だって、どこ。やめて。芝君は。どうでもいい。送ってく。Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film Jepang yang berjudul Koito Uso. Film ini dirilis pada tahun 2017. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita ke alur ceritanya guys ya. Di awal film kita diperlihatkan sebuah acara pernikahan di gereja. Terlihat banyak tamu yang menghadirinya. Namun kebanyakan para murid yang menghadiri pernikahan itu. Pernikahan tersebut terlihat bahagia. Di sisi lain terlihat seorang pria yang memperhatikan acara pernikahan tersebut dan membuat sebuah laporan tentang acara pernikahan ini. Kemudian acara berlanjut dengan pelemparan bunga sang pengantin. Di sini para tamu undangan berkumpul. Terlihat cewek yang memakai seragam berharap mendapatkan bunga tersebut. Cewek itu bernama Awi Nisaka. Namun saat pelemparan bunga itu ternyata bunganya tertangkap oleh seorang pria bernama Yuto Shiba. Kemudian Yuto memberikan bunganya kepada Awi. Diketahui ternyata Yuto adalah teman masa kecil Awi. Beberapa waktu kemudian diketahui dalam pernikahan itu adalah sebuah program pemerintah, di mana jika seseorang sudah berusia 16 tahun akan ditentukan pasangan hidupnya oleh pemerintahan. Semua itu untuk menstabilkan angka penduduk dan peraturan itu harus dipatuhi. Kemudian terlihat Awi dan Yuto sedang berjalan bersama. Mereka sedang membicarakan tentang program perjodohan pemerintah, karena besok Awi akan genap berumur 16 tahun dan akan menerima perjodohan itu. Yuto menanyakan kepada Awi tentang siapa yang ingin menjadi pasangannya nanti. Namun Awi sangat gugup saat membicarakan hal tersebut. Di sini diketahui Yuto sebenarnya menyukai Awi, namun dia takut mengungkapkan perasaannya. Keesokan harinya Awi berulang tahun. Terlihat kedua orang tua Awi bersama pamannya sedang merayakan ulang tahunnya. Mereka merayakan dengan pesta sederhana. Kemudian pamannya memberikan sebuah hadiah berupa gaun dan menyuruh memakainya ketika bertemu dengan pasangannya. Di tengah malam hari tiba-tiba Yuto menelpon Awi dan mengajaknya bertemu. Singkat cerita Awi sudah bertemu dengan Yuto. Terlihat Awi memakai gaun pemberian pamannya. Di sini Awi berpikir jika dia ingin Yuto yang menjadi pasangannya. Di sini Yuto memberikan sebuah hadiah. Terlihat Awi sangat senang dengan pemberian dari Yuto. Kemudian terlihat Yuto yang terbawa suasana dan akhirnya Yuto mengungkapkan perasaannya jika dirinya menyukai Awi. Kemudian Yuto membuktikan dengan sebuah ciuman kepada Awi. Namun Awi menolaknya. Awi berpikir jika dia masih bingung dengan keadaan tersebut. Kemudian dengan berat hati Yuto mengatakan jika dirinya ingin pasangannya adalah Awi. Namun jika dia bukan pasangannya, Yuto akan mendukung Awi. Beberapa waktu kemudian pesan singkat muncul di ponsel Awi. Pesan tersebut adalah pemberitahuan dari program perjodohan. Kemudian seorang pria datang dengan membawa seikat bunga dan langsung memberikannya kepada Awi. Kemudian pria itu menunjukkan ponselnya jika dirinya adalah pasangan Awi. Dia bernama Sosuke Takachiho. Dia merupakan salah satu keluarga orang kaya. Singkat cerita mereka pun berkencan. Ketika saat berkencan terlihat Sasuke yang berperilaku dingin ketika berkencan dengan Awi. Di sini Awi terlihat kebingungan melihat tingkah laku Sosuke. Mereka berdua menjalani kencan untuk pertama kalinya. Namun keduanya tak ada perubahan. Melihat tak ada perubahan, Awi berpikir untuk kencan berikutnya akan berpenampilan berbeda. Keesokan harinya terlihat Awi memakai wig pendek yang pirang dan pakaian yang mencolok. Mereka pun makan di sebuah restoran mewah. Namun dengan perubahan Awi yang mencolok juga tak membuahkan hasil. Sosuke tetap berhati dingin di hadapan Awi. Kemudian setelah berkencan, Awi berjalan dengan lemas menuju ke taman untuk membeli makanan. Di sini Awi bertemu dengan Yuto. Akhirnya mereka pun makan bersama. Di sini Awi sedikit curhat tentang hubungan dia dengan Sosuke, jika hubungannya tak berjalan dengan baik. Mendengar hal itu, Yuto memberi saran jika Awi harus lebih mengerti Sosuke agar dia bisa terbuka. Kemudian Awi pun mengikuti saran dari Yuto. Akhirnya dia mendatangi rumah Sosuke ketika sudah sampai di rumahnya. Awi hanya bertemu dengan kedua orang tuanya saja.
Di sini ayahnya mengatakan jika Aoi akan menikah dengan Sosuke. Dia harus mengerti sebuah peraturan keluarga orang kaya. Mendengar hal itu, Aoi pun kebingungan akan hal tersebut. Kemudian muncul Sosuke dan berdebat saat dengan ayahnya. Karena Sosuke sebenarnya tak senang dengan sifat ayahnya. Dan Sosuke tak ingin Aoi terlibat dengan masalah keluarganya. Kemudian Sosuke membawa Aoi pergi keluar dari rumahnya. Ketika di jalan mereka ngobrol panjang untuk pertama kalinya. Kali ini Sosuke banyak berbicara mengenai keluarganya. Dia sangat kesal dengan orang tuanya yang seperti itu dan mengatakan jika Aoi menemukan pasangan yang sepertinya itu bukanlah sebuah keberuntungan. Saat di halte bus, Aoi memuji Sosuke jika dia ingin lebih mengenal diri Sosuke. Dan Aoi pun senang mendengar Sosuke banyak berbicara hari ini. Kemudian tiba-tiba Sosuke mencium Aoi dan mengatakan jika dirinya ingin menjadi pasangan kelak di pernikahan. Beberapa hari kemudian Aoi dan Sosuke kembali berkencan. Dia mengajak Sosuke mampir ke sebuah toko. Aoi ke sana untuk membelikan hadiah untuk Yuto karena sebentar lagi hari ulang tahun Yuto yang ke-16. Aoi membeli sebuah shawl. Kemudian mereka pergi ke tempat wahana akuarium. Di sini Aoi menyadari jika Sosuke sedang terlihat dingin kembali dan ternyata Sosuke sedang cemburu karena Aoi membelikan hadiah untuk Yuto. Namun Sosuke melampiaskan cemburunya dengan mencium Aoi lagi dan lagi. Keesokan harinya Aoi memberikan hadiah kepada Yuto. Kemudian Aoi mengajak Yuto untuk bertemu dengan Sosuke agar Yuto dan Sosuke bisa kenal. Singkat cerita, tibalah mereka bertiga bertemu. Di pertemuan ini membuat Sosuke mengatakan jika shawl yang diberikan kepada Yuto itu adalah pilihan darinya. Yuto pun malah mengejek balik jika pilihan Sosuke itu terlihat norak. Mereka pun mengejek satu sama lain hingga Aoi pun memisahkannya. Namun akhirnya mereka pun pergi bersama-sama. Mereka banyak menghabiskan waktu dengan mengunjungi beberapa toko dan juga tempat makan. Aoi juga terlihat sangat senang bisa menghabiskan waktu bersama dengan orang terdekatnya. Bahkan mereka juga memotret momen mereka untuk kenang-kenangan. Sampai tidak terasa waktu sudah menjelang malam. Mereka pun berjalan untuk pulang ke rumah. Namun Aoi berhenti di sebuah toko. Di sana dia meminta izin kepada Yuto dan Sosuke untuk mampir melihat barang. Saat Aoi tengah memilih sesuatu di dalam toko itu, Yuto dan Sosuke yang tengah menunggu di luar pun mereka mulai berbicara serius. Di sini Yuto mengatakan jika dirinya tak bisa mendukung Sosuke dengan Aoi. Mereka pun terpaut adu mulut dan akhirnya Sosuke memukul Yuto. Aoi yang melihatnya dari arah toko memisahkan mereka dan Yuto pun pergi dari sana. Dan semenjak hari itu Yuto tak terlihat kembali. Setelah kejadian itu, terlihat Aoi yang sedang menelpon Sosuke. Di sini Sosuke yang akan melanjutkan kuliahnya di Kyoto. Aoi yang mendengar hal itu ingin ikut ke Kyoto. Sampai waktunya tiba, akhirnya Aoi dan Sosuke sudah bertemu di Kyoto. Mereka pun pergi ke beberapa tempat. Bahkan keduanya tampak menikmatinya dan tak terasa mereka harus berpisah lagi. Aoi terlihat menginap di rumah pamannya. Di keesokan harinya Sosuke memberi kejutan kepada Aoi dengan membawanya ke sebuah gereja. Di sana dia memberikan sebuah miniatur kucing yang di dalamnya terdapat sebuah cincin. Aoi mengetahui hal itu. Dia terlihat sangat senang karena dirinya sedang dilamar. Ketika di sekolah, Aoi mengumumkan kepada semua murid yang ada di kelasnya jika sebentar lagi dia akan menikah dengan Sosuke. Di sisi lain, terlihat Sosuke dan Yuto sedang mengobrol tentang semua hal mengenai Aoi. Di sini juga diketahui, ternyata Yuto menderita sebuah penyakit yang cukup parah, yaitu dia mengidap tumor pada otaknya. Hal itu diketahui oleh Sosuke yang dulu tak sengaja melihat obatnya di dalam tasnya Yuto. Sosuke memberikan rujukan rumah sakit di luar negeri untuk pengobatan Yuto. Kemudian Yuto meminta Sosuke merahasiakannya kepada Aoi. Yuto tak ingin Aoi sedih karena penyakitnya. Yuto ingin Aoi selalu bahagia. Ketika malam hari, Aoi menerima sebuah surat dari Yuto yang isinya dia akan ke hari pernikahannya. Singkat cerita, hari pernikahan pun tiba. Semua anggota keluarga masing-masing sudah berkumpul. Di sini Aoi sudah memakai gayung putih yang membuatnya lebih cantik dari biasanya. Sosuke pun menghampirinya. Namun di sini Sosuke hanya memakai pakaian biasa. Aoi yang melihat hal itu, dia merasa kaget karena seharusnya dia memakai sebuah jas. Sosuke yang melihat respon Aoi, dia hanya tersenyum. Kemudian Sosuke menjelaskan jika sebenarnya dia sudah mengetahui perasaan Aoi jika dirinya tak menyukainya. Dan dia sadar jika yang disukai Aoi adalah Yuto. Sosuke pun memberikan sebuah tiket pesawat kepada Aoi untuk menyusul Yuto ke bandara. Mendengar hal itu, Aoi pun hanya bisa menangis dan meminta maaf. Akhirnya Aoi berlari ke sebuah tempat di mana Yuto berada.
Sedangkan di sisi lain, Sosuke meminta maaf kepada para hadirin karena telah membatalkan acara pernikahannya. Kemudian Aoi sudah sampai di tempat di mana Yuto berada. Akhirnya Yuto dan Aoi pun bertemu. Terlihat Yuto kaget dengan kedatangan Aoi. Di sini Aoi mengungkapkan perasaannya kepada Yuto. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk bersama, meskipun hal itu menentang aturan yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian mereka pun pergi ke luar negeri untuk pengobatan Yuto. Hari pun berlalu. Mereka melewati hari-harinya bersama. Akhirnya Yuto pun melamar Aoi. Mereka berjanji untuk bersama selamanya. Namun takdir berkata lain. Tidak lama setelah itu, kita diperlihatkan dengan Aoi yang membawa sebuah bunga dan di depannya ada sebuah batu nisan. Dan di nisan tersebut bertuliskan nama Yuto. Kemudian tak lama setelahnya, di sana juga datang Sosuke. Dan kemudian film ini pun berakhir, guys ya. Dari film ini kita bisa mendapatkan pelajaran jika umur seseorang tak akan ada yang mengetahuinya. Karena kematian, rezeki, dan juga jodoh bukanlah kita yang nentuin. Oleh karena itu, kita harus menikmati hidup yang singkat ini. Bagaimana menurut kalian? Sangat seru kan guys ya? Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya, supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys, bye-bye.